warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dauni. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film yang kami analisis. Film yang kami analisis itu adalah film Wonderful Life, yang akan kami analisis tentang materi intervensi. Nah, jadi sinopsis daripada film Wonderful Life ini, dimana dikisahkan ada sebuah keluarga gitu kan. Nah, dibesarkan oleh orang tua yang selalu menuntut untuk anaknya itu harus berprestasi. Seorang ibu atau yang namanya bernama Amalia ini seorang single parent, di mana dia berusaha untuk menerapkan prinsip yang sama juga kepada anaknya, di mana harus bisa berprestasi, harus bisa membanggakan orang tua dan juga kakek neneknya dan seluruh keluarganya. Nah, tetapi dalam film tersebut nasib itu berkata lain. Nah, anak Amalia yang bernama Akil ini justru mengalami kesulitan seperti membaca dan juga menulis. Sepanjang pelajaran berlangsung, Akil ini tidak pernah fokus mendengarkan gurunya gitu. Yang dikerjakan itu hanyalah menggambar, dan menggambar, baik itu di tembok ataupun di kertas dimanapun ia ingin menggambar, tanpa pernah menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Tentunya karena Akil tidak bisa menulis dan membaca juga, nilai-nilai di sekolahnya pun kurang baik dan dianggap sebagai murid yang tidak berprestasi. Akil ini hanya menonjol pada mata pelajaran seni dan juga olahraga. Nah, Amalia mengetahui hal tersebut, Amalia langsung membawakan anaknya Akil ini untuk konsultasi ke dokter. Nah, setelah konsultasi ke dokter, Akil divonis mengidap disleksia. Nah, Amalia dan beserta keluarganya, kakek nenek dari Akil ini tidak terima dengan kenyataan bahwa Akil ini disleksia. Amalia melakukan segala hal demi membuat anaknya sembuh dan bisa berprestasi di sekolah. Mulai dari pergi ke terapi hingga mengunjungi berbagai orang pintar di Pulau Jawa. Semua dilakukan Amalia itu hanya demi untuk kesembuhan Akil. Nah, perjalanan untuk menyembuhkan Akil agar dapat berprestasi pun membuat karir dari si ibu Akil ini, Amalia, yang dimana sebagai seorang CEO dan juga strategic planner di salah satu perusahaan itu keteteran dan juga terancam gitu profesinya di perusahaan tersebut, karena fokusnya dia terhadap anaknya yang ingin sembuh dan berprestasi seperti anak-anak pada umumnya. Nah, tekanan dari berbagai sisi itu dirasakan oleh Amalia dan juga keluarga, pekerjaan dan keadaan anaknya. Sempat putus asa ibunya Akil ini, tapi akhirnya Amalia ini disadarkan untuk menyayangi dan juga mendukung apa sih yang menjadi kegemaran
Oke, saya Sri Nursuhaida. Di sini saya akan membahas intervensi karena analisis ini berhubungan dengan analisis intervensi. Yang pertama, intervensi itu sendiri adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang. Intervensi ini dapat dilakukan oleh profesional atau terapis di bidang lain, jadi tidak hanya psikolog yang dapat melakukan. Intervensi yang digunakan pada analisis ini adalah intervensi klinis. Jadi intervensi klinis ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan klinisi untuk mengubah perilaku atau keadaan sosial dengan sengaja sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya atau yang dikehendaki. Bentuk intervensi ini ada psikoterapis, ada rehabilitasi psikososial, dan preventif. Saya akan sedikit menjelaskan dari 2 poin ini ya. Yang pertama itu ada psikoterapi. Psikoterapi merupakan suatu bentuk perlakuan atau treatment terhadap permasalahan yang sifatnya emosional, di mana seorang terapis secara sengaja membina hubungan profesional dengan klien atau pasien atau seseorang yang memiliki masalah dengan tujuan menghilangkan, mengubah, atau memperlambat simptom untuk menghilangkan pola perilaku terganggu, serta untuk meningkatkan perkembangan pribadi ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu klien mengembangkan potensinya, lebih memotivasi agar melakukan hal-hal positif, mengubah struktur kognitif individu, mengubah kebiasaan, serta mengubah lingkungan sosial pada individu. Yang selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang rehabilitasi sosial, alternatif intervensi yang berusaha untuk memberikan informasi bagi keluarga atau pasien bahkan klien mengatasi masalah atau gangguan yang dialaminya, membantu pasien atau klien memahami, mengurangi, atau bahkan mencegah munculnya masalah terkait dengan situasi sosial, atau membantu klien atau pasien menormalkan atau mengoptimalkan kembali kualitas hidup mereka terutama di lingkungan sosial. Mungkin sekian untuk penjelasan intervensi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait intervensi pada umumnya, maka saya, Siti Komaria Zahira Sofa, akan melanjutkan pembahasan tentang intervensi yang digunakan dalam analisis film Wonderful Life ini. Nah, dalam analisis film ini, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan intervensi terkait terapi perilaku dan terapi keluarga. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu di mana terapi perilaku merupakan definisi sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip belajar untuk penanggulangan perilaku maladaptif. Nah, perilaku maladaptif ini seperti desensiasi sistematis menurut pembiasaan klasik, modeling yang dibangun berdasarkan pembelajaran observasional dan pelatihan asersi, serta biofeedback berdasarkan pembiasaan instrumental. Orientasi terapis dalam terapi ini terletak pada minatnya untuk menangani dengan tepat keluhan yang ditampilkan klien secara pasti dan melatih klien untuk mendapatkan keterampilan baru untuk mengendalikan kehidupannya agar lebih efektif. Sedangkan untuk terapi keluarga sendiri, yaitu di mana keluarga merupakan unit terkecil dari suatu komunitas, sehingga jika seorang yang mengembangkan suatu masalah, maka setiap orang akan terpengaruh. Terapi keluarga dan pasangan merupakan bidang Yorgoni. Di masa lalu, terapi keluarga dan pasangan ini dikenal sebagai terapi hubungan triadik yang dibedakan dengan diadik. Untuk penjelasannya sendiri, di mana diadik merupakan hubungan antara dua orang, yaitu antara terapis dan klien. Sedangkan triadik sendiri yaitu suatu penemuan di mana seorang terapis berhadapan dengan dua pihak yang berselisih. Ini maksudnya terapi keluarga ini tidak sekedar berhubungan dengan konflik antar anggota keluarga, melainkan jika anggota keluarga yang bermasalah atau bahkan terganggu psikologis atau emosional.
Nah, bisa jadi juga adanya perbedaan cara pengasuhan anak bisa jadi menimbulkan skizofrenia yang disebut dengan double brain. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa anak terikat pada apa yang benar menurut dua orang yang berbeda. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Rika Hakim. Di sini saya akan menganalisis film yang berjudul Wonderful Life dengan dikaitkan pada teori psikologi klinis. Pada film ini diceritakan sebuah kisah terkait anak yang memiliki gangguan disleksia. Film tersebut dapat dianalisis dengan teori terapi, keperilakuan, dan keluarga. Disleksia itu sendiri merupakan sebuah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Penderita disleksia ini kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan, bahkan mengubah menjadi huruf ataupun kalimat. Disleksia ini tergolong gangguan saraf pada batang otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak-anak ataupun orang dewasa. Keluarga sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak, apalagi jika anak yang memiliki berkebutuhan khusus. Keluarga dapat menjadi terapis untuk mengurangi perilaku negatifnya. Terlihat dari film yang pada awalnya memiliki banyak penolakan terhadap kondisi anak yang tidak dapat disembuhkan, sehingga orang tua mencari segala cara untuk penyembuhan gangguan disleksia karena keluarga belum memahami kekurangan dan kelebihan anaknya. Namun, pada akhirnya keluarga harus belajar menerima kondisi anak dengan keistimewaan yang berbeda dan mengembangkan sebuah kelebihan dalam keterampilan yang lain.